Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, salam milenial ngaji budoyo. Oke, berjumpa lagi sedulur bersama Etnik TV. Tapi hari ini ada yang berbeda. Mengapa berbeda? Satu, dari settingnya, kami sekarang berada di aula sekolah SMK Yosonegoro Magetan. Kemudian yang biasanya pembukanya adalah Gus Ahmad. Hari ini beliau masih belum hadir, sambil kita tunggu. Ini masih ada satu kursi kosong. Dan pertama, kami dari Etnik TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah bagi umat muslim. Menanggapi video kami sebelumnya tentang ageman, kami tidak menyangka respon dari pamirsa Etnik TV luar biasa. Banyak pertanyaan dan apresiasi yang masuk ke inbox, email ataupun ke WA Jabri. Oleh sebab itu kami merasa senang dengan respon yang demikian baik. Banyak pertanyaan yang sudah diajukan dan semua pertanyaan itu sangat-sangat bermutu. Di edisi khusus hari ini, di momentum juga yang sangat istimewa di bulan puasa, kami ingin melaksanakan Q&A atau tanya jawab seputar Tosan Aji, di mana pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan oleh para milenial, khususnya pemula, tentang Tosan Aji. Nah, harapan kami setelah ini kita akan lebih mengenal Tosan Aji dari pertanyaan-pertanyaan mendasar itu. Dan kami juga tidak mungkin menjawab semua pertanyaan karena begitu banyak, dan ada pula pertanyaan yang terlalu umum, terlalu, ya menurut saya klise lah, tidak perlu harus dijawab. Misalnya yang sering ditanyakan tuh, Kang, keris ini dapurnya apa? Keris saya ini pamornya apa? Nah, ini bukan kami tidak mau menjawab, tetapi sejujurnya itu pertanyaan yang bisa bahkan kita pelajari sendiri. Ingat, dalam sebuah pembelajaran itu akan sangat baik bila kita mampu menemukan jawabannya sendiri. Itu akan lebih membahagiakan. Kalau ini sekedar dapur dan pamor, mohon maaf, panjenengan bisa membaca atau mengambil informasi dari buku dapur dan buku pamor. Nah, pertanyaan yang nanti akan kita sharekan bersama Gus Ahmad sebentar lagi adalah pertanyaan mendasar yang sudah kami saring, ya. Baik, kelihatannya ini Gus Ahmad sudah hadir, kita sambut. Gimana Gus kabarnya? Alhamdulillah. Gerwaras ya? Gerwaras. Saya pikir tadi ada sesuatu yang mendasar. Ya Gus, tadi saya sudah sedikit opening hari ini di momen bulan puasa ini. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, wah luar biasa. Soalnya sahurnya agak banyak. Alhamdulillah. Ya, pantesan di siang hari ini masih tetap energik. Saya berharap sedulur-sedulur juga energik. Ya Gus, ini menanggapi video yang kemarin itu responnya sangat banyak, dan kemarin juga kita sudah ngecek ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ya. Nah, hari ini kita edisi khusus. Yang biasanya jenengan yang buka, ini saya yang buka, dan yang biasanya jadi host itu jenengan, saya ingin jadi host dan jenengan jadi narasumbernya. Nah, iya. Kita akan membahas pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan oleh kaum milenial, khususnya pemula, tentang Tosan Aji. Itu siap ya? Insya Allah siap. Ketika nanti itu pertanyaan yang bersifat umum dan saya berani untuk membabar di publik, ya, saya akan babar. Tetapi ketika pertanyaan itu bersifat sendingker, yang mohon maaf tidak saya akan publikasikan. Oke, jadi kami gini, dalam menjawab tentu saja dari para sedulur mungkin ada yang punya jawaban yang lain atau masukan atau pikiran yang berbeda, kami persilahkan untuk komen di bawah di kolom komentar, atau kalau ada pertanyaan lain bisa juga Jabri atau komen di bawah gitu ya. Terus kami tetap sifatnya personal, masih belajar. Apa yang kami jawab ini tidak mewakili seluruh pecinta Tosan Aji, tidak bisa menyenangkan semua, tetapi kami menjawab semampu kami, mudah-mudahan bermanfaat. Gitu, ini bisa kita mulai ya. Monggo kan. Ya, ini
pertanyaan ini sering kita pikirkan sebagaimana ketika saya belajar Tosan Aji pertama. Menurut jenengan itu mengapa sih kita itu harus mengenal, mencintai dan memiliki Tosan Aji? Mengapa? Bagi kawula muda khususnya. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Kenapa toh kita harus mengenal? Yang pertama, ini adalah warisan leluhur yang harus kita tidak hanya mengenal saja, tetapi kita juga harus memiliki. Karena dari situ nanti itu ada beberapa luar biasa mengenai tentang keindahan yang akan mencangkup nanti fase-fase di dalam kehidupan. Jadi intinya ini adalah salah satu karya adiluhung dari para leluhur yang harus kita banggakan tentunya. Karena kenapa? Ingat, UNESCO itu sangat amat menghargai, apalagi kita sebagai kaula muda yang masih semangat, energik, seharusnya lebih semangat lagi. Jadi seperti itu kan. Ya, luar biasa. Jadi kita itu mencintai karena ini adalah milik kita. Milik kita. Bukan kita, siapa lagi? Nah, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi ini alasan paling kuat karena ini adalah milik kita dan kita harus belajar dengan baik. Pertanyaan yang kedua, Gus. Banyak orang yang bingung ketika mau memulai mengoleksi Tosan Aji itu gini. Saya itu kan masih awam, tidak tahu mana sih keris yang sepuh, keris yang baik itu gimana. Jadi menurut jenengan kriteria atau syarat atau ciri keris yang berkualitas itu gimana? Wah, ini tidak bisa secara langsung seperti ini. Ya. Gini, yang penting kita mau mendekati dulu karyanya. Jangan tentukan ini gini. Kalau kita fanatik, harus fanatik. Wah, ini aku duwe harus ke kelas berat. Misalkan PBHB itu adalah kelas yang luar biasa. Tapi kita tidak bisa melepas dari pusaka sepuh. Ketika sepuh tos tangguh utuh sepuh itu juga maharnya tidak sedikit. Bahkan guru besar kita Haryo Bretno seperti apa? Ketika aku pengen mahari pusaka Mojopahit, jawabannya beliau apa? Jawabannya? Beliau minimal cepak duit 200 juta. Ya. Intinya seperti itu loh. Makanya kita tidak boleh mahar itu sebenarnya bukan tolak ukur semuanya, terutama itu. Ada yang bisa memahari pusaka dengan mahar yang cukup, tetapi pusakanya bagus. Dalam arti pusaka bagus itu ya memang pusaka bener tenanan, dari era bener, dari garap bener, duduk pusaka biasa. Ya. Jadi seperti itu. Betul sekali, sedulur. Jadi untuk mengetahui pusaka yang berkualitas, tentu satu kita punya prinsip ya, ada harga ada kualitas. Makanya kalau jenengan mau nyari yang berkualitas, pertama siapkan dulu maharnya. Kalau jenengan masih awam, sambil menyiapkan dana, belajarlah. Jangan terburu-buru, harus bersabar. Karena apa? Kalau terburu-buru, kita akan seringnya keblondrok. Nggak bisa. Nah, yang kedua, Gus tadi ngomong efeknya jadi fanatis tadi. Banyak orang, anak muda khususnya, yang takut jangankan memiliki, kita itu bersentuhan dengan yang namanya Tosan Aji, keris itu takut karena ada efek negatif, misalnya sirik, nanti dapat ini, dapat itu gimana tanggapannya jenengan? Lah, ini hal yang memang terkesan seperti itu. Bahkan saya, kenapa toh? Nah, ini awalnya yang saya mau buka tadi. Saya ini berjuang luar biasa. Saya kok jangankan yang baru kenal, yang baru mengenal. Saya aja sampai sekarang ini masih dimusyrikkan, masih disirikkan. Oleh siapa ya? Oleh orang-orang yang tidak suka dengan Tosan Aji tentunya. Orang-orang yang dalam tanda kutip garis keras itu tadi. Tapi walaupun seperti itu, saya akan tetap memproklamirkan. Saya akan di garda terdepan. Ayo kaula muda, ingat, kita Mas Bagus, kita ini adalah pelaku. Awake dhewe guru di SMK yang sangat luar biasa ini. Betul. Ya toh? Kita mengajar berapa siswa aja? Ribuan siswa yang kita ajar. Harapan saya kenapa toh mereka itu mengenal? Kalau mereka mengenal yang namanya Tosan Aji, itu nanti insya Allah lah dari etika, dari sebagainya akan lebih halus lagi. Karena kenapa? Ingat, Tosan Aji itu bukan hanya syukur mahar atau kita belajar, tapi ini adalah soal rasa. Soal rasa, koyok ngopo awake dhewe iso ngrasani bener tentang Tosan Aji dan diterapkan di dalam kehidupan. Ya, benar sekali ya. Jadi gini, pertentangan akan selalu ada dari dulu sampai nanti dan bahkan terus menerus antara orang yang senang dan tidak senang. Saran saya, ikutilah kata hati Rasul. Kalau memang ada yang memusyrikkan, bahkan Gus Ahmad sudah belajar sepanjang lebar,
saran saya satu, tinggalkan mereka, tidak usah ditanggapi, karena sekalipun kita menjelaskan, mereka tetap akan bersikukuh dengan pendapatnya. Kalau saya sering kutip di video-video saya, ingat kesirikan itu adanya di dalam hati. Kalau kita itu orang-orang modern ya, ini setiap orang pasti punya ini, gadget, handphone atau ATM. Jenengan saya kasih satu kris, Gus. Ini katakanlah kris A. Ini bisa memberi keselamatan. Jenengan pergi ke luar kota hanya bawa kris itu, tak bawa HP, nggak bawa dompet, nyaman nggak? Ya secara ini kan dunia teknologi ya, teknologi. Kalau seperti yang namanya uang kan otomatis kita taruhnya di ATM. Jadi kan seperti itu. Kalau itu, yang penting kita tidak menuhankan. Betul. Itu kan hanya syarat saja. Betul. Tanpa sadar itu kita lebih menuhankan teknologi dan uang daripada sanaji sebenarnya. Ini sebenarnya hal yang sangat mendasar. Tidak hanya teknologi. Saya kasih contoh sederhananya. Semua orang pasti yang melakukan ini pasti merasakan sekali. Rokok. Rokok. Rokok itu misalkan, aku nek esok nek gak ngopi atau gak ngerokok ndasku mumet, itu sudah hal yang sangat tipis sekali kan. Itu mendekati mendekati kesirikan juga. Mumet loh. Misalkan ndasku udah mumet, kepala udah berat, tidak bisa mengerjakan. Lah, itu bagaimana? Itu rokok. Baru rokok. Jadi, itu loh. Sekali lagi letak kesirikan itu adanya di dalam hati. Kemudian Gus, tadi disampaikan keris sepuh itu maharnya pasti tinggi, betul saudara. Tapi sekarang kan kita sebenarnya gimana sih menurut jenengan? Apa sih itu keris sepuh, keris STW, keris Kamardika dan keris Koden itu pengertiannya gimana? Ini secara garis besar saja. Yang namanya keris sepuh, otomatis kita tahu sepuh itu kan pasti dari eranya. Betul. Dari eranya. Era Mojopahit itu sudah sepuh. Era Mataram itu masih Madyo. Ini sebenarnya. Sekarang pun malah juga sampai sekarang era Mataram itu kan masih sampai sekarang kan. Jadi seperti itu. Nah, terus untuk yang STW itu setengah tuwek. Ya antaranya mungkin Mataram pertengahan atau apa. Saya tidak bisa di sini menentukan ini PB, ini HB. Nah, kalau Pusaka Kamardikan otomatis yang dikerjakan di sekarang ini. Setelah kemerdekaan intinya setelah kemerdekaan lah. Tapi tidak terus banyak sekali loh kan yang setelah kemerdekaan 1945 ada yang gepuan dari misalkan Empu Si A ini itu setelah kemerdekaan itu dibilang STW juga ada. Ini STW lah, makanya kita kan tidak bisa menjudge seperti itu. Itu urusan pribadi masing-masing. Seperti itu. Terus bagi saya kalau namanya Pusaka Kamardikan itu tidak kok terus habis 1945. Pusaka Kamardikan itu asli yang digarap memang sudah tahun baru lah. Udah hanyar saiki lah. Empune genah itu lagi Kamardikan. Jadi seperti terus, itu. Terus gini Gus, ada yang banyak alergi itu terutama di dua tadi. Pusaka Kamardikan dan Pusaka Koden. Itu kan apakah selalu stigma Pusaka Kamardikan itu selalu jelek gitu? Wah, tidak. Ini penting nih dulur ya. Yang alergi Pusaka Kamardikan tidak semua Pusaka Kamardikan itu jelek. Gimana itu? Salah. Itu salah besar. Salah besar bagi yang ibaratnya, makanya jangan fanatik di sini. Makanya kita tidak boleh fanatik di pusaka. Kenapa saya salah besarkan? Kita itu senajan Kamardikan ini adalah karya yang luar biasa. Misalkan sampean tak bayar ganti 10 juta sampai gayo, sanggup apa ora? Lah nggak mungkin kan. Terus ini lagi, sebelum ke situ saya ingin menjawab Pusaka Koden. Pusaka Koden sudah saya babar di awal-awal. Intinya Pusaka Koden itu ditujukan untuk hanya hiasan saja. Hiasan dike, perlengkapan wong manten dan sebagainya. Dan di situ dibuat memang tidak kok serta-merta buat ageman tenanan. Itu hanya sekedar hiasan. Hanya sekedar hiasan. Ya memang benar pusaka itu memang hiasan. Cuman kan perbedaannya yang mengerjakan. Iki sing garap engko tenan karo gak. Jadi seperti itu loh. Ada ritual tersendiri, bahan tersendiri, orang ngawur. Ada etika tata carane. Itu yang Koden ya. Nanti ada di video-video selanjutnya video sebelumnya ada. Terus mengenai tentang Pusaka Kamardikan, jangan salah dulu. Saya ini baru kewahyuan Pusaka Kamardikan garap Empu Giono.